mau tanya Anda, ada nggak Alkitab ditulis dengan kesalahan? Tidak ada. Ada nggak Alkitab ditulis dengan tidak sengaja? Nggak ada. Ada nggak Alkitab ditulis dengan usil? Nggak ada. Semua firman Tuhan ditulis dalam kontrol Roh Kudus yang sangat mengasihi kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita. Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Kita berdoa supaya setiap orang percaya. Setiap gereja-gereja di Surabaya. Setiap gereja-gereja di Indonesia. Setiap gereja-gereja di dunia. Merayakan Natal yang sungguh berfokus menyenangkan hati Allah. Itu pokok doa utama supaya kita jangan merayakan Natal padahal kita masih menyakiti hati Allah. Saya ajak kita Bapak Ibu membacanya bergantian. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat 2, terus kita bergantian ayat terakhir ayat 17 kita bersama-sama. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ulangi lagi dong, lebih keras ayat 2 sama-sama. 1, 2, ya Abraham. Ayat 3. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Utsia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Azor. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Kita sama-sama ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan jadi total berapa keturunan dari Abraham sampai Kristus? 14 kali 3. Berarti berapa? 42. Bapak Ibu, ini suka nggak suka, mau nggak mau, ini tertulis bagian daripada firman Tuhan. Anda nggak boleh melewati ayat-ayat ini walaupun membacanya cenderung membosankan. Tetapi karena ini firman Tuhan pasti bermanfaat untuk mengajar. Pasti bermanfaat untuk menunjukkan kesalahan. Pasti bermanfaat untuk merubah kelakuan kita. Dan pasti bermanfaat untuk mendidik kita dalam kebenaran. Soal sakit sembuh itu urusan belakang. Soal
keinginan kita dikabulkan, itu urusan belakang, nggak utama. Tapi soal ditunjukkan kesalahan kita, diperbaiki kelakuan kita, dan dididik kita dalam kebenaran, itu hal yang utama. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Yes. Malanglah nasib Anda Bapak Ibu. Malanglah nasib saya. Kalau percaya Yesus, sakit sembuh, ekonomi dipulihkan, tetapi hidup gak benar. Malanglah nasib kita. Karena sakit sembuh gak tahan menghadapi penghakiman. Miskin kaya gak tahan menghadapi penghakiman. Hidup benar sangat sukacita menghadapi penghakiman. Ini penting sekali. Jangan kita arahkan nilai-nilai iman percaya kita kepada Kristus terfokus kepada nilai-nilai sementara. Sakit sembuh sementara, dipulih ekonomi sementara, semuanya sementara itu. Tetapi hidup benar itu bicara kekekalan. Berikutnya. Di kalangan orang bangsa Yahudi, keturunan itu jelas, itu menunjukkan nilai. Di kalangan suku Yahudi, keturunan itu jelas, itu disebut nilai. Kalau enggak jelas, itu dianggap satu nilai yang rendah. Sampai 42 keturunan. Dalam konteks tertentu orang Batak juga begitu. Saya Huta Barat, saya punya urutan dari kakek saya nomor 15, papa saya 16, saya 17, anak saya 18, cucu saya 19. Itu harus ada urutan. Kalau ada Huta Barat nggak tahu nomornya, ada apa ini? Anak siapa kamu? Itu nilai dalam konteks suku bangsa. Tapi bukan itu nilai di hadapan Allah. Berikutnya, silsilah dalam suku Yahudi itu nilai dan harus ditulis nama laki-laki, nama pria. Karena di kalangan orang Yahudi wanita tidak masuk hitungan, catat, dan catat. Makanya ketika ditanya, anak Yakub berapa? 12. Padahal anaknya lebih dari 12. Kalau nama perempuan diangkat pada konteks ayat tertentu dalam kitab Kejadian, namanya Dina, saudara-saudara anak dari Yakub. Dina karena ada kasus. Selain Dina, ada saudara mereka perempuan lain. Gak diangkat karena gak ada kejadian khusus. Anak Yakub benar 12 laki-laki, perempuan banyak. Tapi kenapa gak ditulis? Karena gak perlu masuk hitungan. Nah sekarang catat Bapak Ibu. Kalau kita lihat dalam silsilah ini, Abraham terus. Kenapa ada nama perempuan disisipkan? Karena bicara misi Kristus datang ke dunia, joy to the world. Pertanyaan, ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Berapa nama wanita tertulis dalam Matius 1 ayat 1 sampai 17. Silsilah berkenaan dengan lahirnya Kristus. Ada yang tahu nggak berapa orang? Nama wanita ada tahu nggak berapa orang? Tampilkan ayat 3 operator. Ayat 3, Matius 1 ayat 3. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. 1. Padahal enggak lazim nama perempuan ditulis dalam silsilah. Tamar. Ayat 5. Tampilkan ayat 5. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Perempuan tuh.
Boas memperanakan Obed dari Rut 3. Ayat 6 operator. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari 4. Istri Uria. Perempuan juga. Yang terakhir ayat 16. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria. 5 nama wanita tertulis di dalam perikop ini. Apakah itu kebetulan? Tidak, dan tidak. Apakah itu enggak sengaja? Tidak, dan tidak. Apakah Matius usil? Tidak. Pertanyaan. Kenapa Sarah enggak ditulis? Istri Abraham. Sarah tidak ditulis. Mamanya Ishak. Kenapa enggak ditulis? Kenapa enggak ditulis Ribka, istrinya Ishak? Mamanya Yakub. Kenapa enggak ditulis? Apakah ada unsur kesengajaan? Apakah ada unsur kelupaan? Tidak. Karena ini bicara tentang apa? Ayat 1 operator. Ayat 1 operator. Inilah silsilah siapa? Tentang Yesus Kristus. Dimulai dengan nama Yesus Kristus. Dan diakhiri silsilah ini dengan nama Yesus Kristus. Ayat 16, tampilkan operator. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Karena nama ini. Bapak Ibu, di zaman orang Israel, di zaman Yesus, nama Yesus itu banyak. Termasuk Yesus Barnabas. Ada Yesus Barnabas. Tapi Yesus yang disebut Kristus, itulah Tuhan Juru Selamat yang harus kita taati, kita sembah, dan kita agungkan. Tepuk tangan yang keras. Yes. Yesus yang disebut Kristus. Banyak orang percaya kepada Yesus yang bukan Kristus. Yesus yang disebut Kristuslah yang menyelamatkan. Tampilkan operator 1 Yohanes 5 ayat 1. 1 Yohanes 5 ayat 1. Sama-sama kita baca Bapak Ibu bagian A-nya saja. 1, 2, ya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah itu yang lahir dari Allah. Kalau Anda percaya Yesus penyembuhku, itu enggak penekanan Yesus Kristus. Kalau Anda bicara Yesus yang memberkati berlimpah, itu enggak penekanannya Yesus Kristus. Kalau Anda bicara Anda meninggalkan dosa dan kejahatan Anda, itulah Yesus Kristus. Makanya ciri utama orang Kristen bukan sakit sembuh. Karena kesembuhan tidak menyelamatkan. Makanya ciri utama Kristen bukan harta berlimpah. Kalau ada orang sakit sembuh tetap berzina, itu enggak menerima Yesus sebagai Kristus. Kalau ada orang cerai, walaupun dia melayani kawin cerai, walaupun dia melayani khotbahnya bagus, dia tidak percaya Yesus sebagai Kristus. Catat. Kalau ada orang Kristen pemalas, pembohong, homoseks, lesbian, dia enggak percaya Yesus sebagai Kristus. Karena percaya Yesus sebagai Kristus, itu lahir dari Allah, maka hidupnya harus dalam kebenaran. Ini masalah serius Bapak Ibu. Makanya banyak orang Kristen tidak menerima Yesus sebagai Kristus. Suka khotbah, suka juga berdosa. Suka melayani, suka juga sombong dan angkuh. Ciri utama Kristen bukan sakit sembuh.
Ciri utama Kristen bukan miskin kaya. Ciri utama Kristen, hidup Anda dan saya jadi benar. Katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Yes. Makanya Tuhan bilang kalau Anda percaya Yesus sebagai Kristus, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu bicara Yesus sebagai Kristus. Kalau saya khotbah, saya main-main dalam dosa, mana pernah mengerti Yesus sebagai Kristus? Maka gambaran Matius pasal 1 ini bicara, tampilkan operator, Yohanes 3 ayat 16. Ini misi Yesus jadi manusia. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa Bapak Ibu? Setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Bukan setiap orang percaya kepada dia nggak sakit. Bukan itu. Setiap orang percaya kepadanya pasti sembuh. Bukan itu. Tetapi tidak binasa. Karena apa? Upah dosa adalah maut. Makanya Alkitab berkata, jika satu orang saja bertobat, maka seisi surga bersorak-sorai. Karena Yesus sebagai Kristus bicara pertobatan dan meninggalkan dosa dan kejahatan. Jangan gagal fokus Anda. Malanglah nasib Anda dan saya merayakan Natal. Yang berzina tetap berzina. Yang menipu tetap menipu, yang berbohong tetap berbohong, yang lesbian tetap lesbian, yang homoseks tetap homoseks, yang suka buka situs porno tetap buka situs porno. Anda dan saya nggak mengerti Natal. Karena tujuan Kristus supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus, semuanya sembuh. Tapi nggak semua memperoleh hidup yang kekal, cuman satu yang memperoleh hidup yang kekal. Karena Yesus sebagai Kristus bukan sekedar sembuh, bukan sekedar percaya, tetapi mempercayakan hidup kita kepada Dia. Tampilkan operator 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Ini Yesus sebagai Kristus. 1 Korintus 15. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima. Ini Injil yang benar. Banyak Injil yang bukan lagi Injil yang benar. Yaitu sekedar sakit sembuh tapi gak berani meninggalkan dosa. Sakit sembuh tapi gak berani menegur dosa. Orang kaya, pejabat tinggi dan sebagainya. Ini Injil apa? Inilah Injil yang benar. Dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Karena Injil keselamatan bicara Yesus Kristus. Bukan yang lain-lain yang terutama. Sakit sembuh jangan ragu. Tuhan bisa menyembuhkan. Tapi enggak selalu sakit itu sembuh. Catat baik-baik. Makanya ada orang sakit kanker. Didoakan enggak sembuh. Didoakan enggak sembuh. Tetap masuk surga. Karena dia bertobat. Sebaliknya ada orang sakit, didoakan sembuh, tetap masuk neraka karena dia nggak bertobat. Karena bicara keselamatan itu meninggalkan dosa dan kejahatan. Yaitu, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya. Karena banyak orang Kristen mulai rohaninya dipimpin oleh roh, diakhiri dengan daging. Akhirnya nggak teguh berpegang padanya. Selesai. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Bapak, ibu, saya dan Anda akan sia-sia menjadi percaya. Kalau percaya kepada Yesus sakit sembuh. Makin pulih ekonomi. Tapi kelakuan tetap buruk. Nggak hidup dalam kebenaran. Ini penting sekali untuk merayakan Natal. Ayat 3. Sebab yang sangat penting, Alkitab jarang menggunakan kata sangat penting. Kalau sampai menggunakan sangat penting, itu perlu perhatian khusus dan Anda nggak boleh lupa seumur hidup. Apa itu yang telah kusampaikan kepadamu? Yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati
Karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Yang sesuai dengan kitab suci, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita supaya kita diampuni dan jangan berbuat dosa lagi. Itu Injil yang benar. Itu Yesus sebagai Kristus. Anda dan saya sedang menghina Kristus kalau kita percaya kepada Dia, bisa khotbah tapi main-main dalam dosa, berbohong, menipu, sombong, malas, melawan orang tua, menipu keuangan kepada istri, berzina, itu Anda menghina Natal. Ini penting Bapak Ibu. Ini dia yang sesuai dengan kitab suci. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Jangan pernah tekankan Kristus telah mati karena penyakit kita. Tidak, tidak, dan tidak. Kurang kerjaan Kristus mati karena penyakit. Kristus justru mati karena dosa. Karena upah dosa maut, bukan upah penyakit maut. Ini penting. Ayat 4. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Maka Injil, kita percaya Yesus sebagai Kristus. Ini sesuai dengan kitab suci. Ayat 1-4. Karena saya sedih melihat orang Kristen, apalagi beberapa minggu yang lalu, seorang pendeta muda biasa khotbah, bisa membunuh teman wanitanya. Dengan troli dibawa mayat itu masuk lift. Ketemu orang bisa senyum. Kemana hati nurani dia? Apa konsep dia tentang Kristus dalam khotbah dia? Dan situasi seperti ini banyak. Itu masalahnya. Jadi Bapak Ibu, kita harus banyak menggunakan malam doa supaya kita percaya kepada Yesus sebagai Kristus yang menyelesaikan dosa kita, yang dikirimkan Roh Kudus supaya kita jangan lagi main-main dalam dosa, supaya kita hidup kudus dan Allah dahsyat dalam di tempat yang kudus, supaya orang kudus itu hidup dalam kelakuan yang benar seperti Kristus, menjadi surat-surat yang terbuka yang bisa dibaca orang sehingga makin banyak lutut bertelut dan mulut mengaku Yesus satu-satunya Tuhan. Tepuk tangan yang keras. Yes. Nah, kembali kita Matius pasal 1. Ini karena bicara tentang Yesus Kristus. Ayat 1 dan ayat 16. Diawali Yesus Kristus, diakhiri Yesus Kristus karena dia adalah Alfa dan Omega. Jangan kita mulai dengan roh, kita akhiri dengan daging. Baiklah kita mulai dengan roh dan kita akhiri dengan roh juga. Supaya kita bicara kekekalan. Kenapa 5 ini? 5 ini Bapak Ibu. Tamar, Rahab, Rut, istri Uria, Maria. Kenapa 5 ini yang ditulis? Karena ini gambaran manusia berdosa. Tujuan Kristus datang ke dunia supaya tidak binasa. Karena 5 wanita ini Bapak Ibu, wanita itu enggak masuk perhitungan seharusnya. Kenapa ditulis? Ditambah lagi, catat baik-baik. 5-5-nya pantas dihukum mati. 5-5-nya pantas dihukum mati. Sama seperti Anda dan saya, sama seperti manusia berdosa di dunia, pantas dihukum mati. Berita Natal, bagaimana kita tidak binasa. Yang paling serius dalam hidup ini, berdosa. Bukan sakit kanker, bukan mandul atau tidak punya anak sampai mati, bukan cacat kakinya besar sebelah atau kecil sebelah, bukan itu yang serius. Dosa yang serius. Ulangi Bapak Ibu, 1, 2, ya. Lebih keras, dosa yang serius. Lebih keras lagi. Yes, dosa itu yang serius.
Lihatlah serius tidak serius satu masalah dari akibatnya dan dari siapa yang turun tangan mengatasi masalah. Itu yang sering kali saya jelaskan. Otomatis kanker lebih serius dari bisul. Karena kanker akibatnya bisa mati, bisul tidak. Karena yang turun tangan mengatasi kanker minimal 2 dokter spesialis. Bisul nggak usah ke dokter juga bisa sembuh. Mana lebih serius, dosa atau kanker? Dosa. Karena upah dosa maut, bukan upah kanker maut. Kalau kanker harus 2 dokter spesialis. Kalau dosa nggak bisa, 10 dokter spesialis pun nggak bisa. Presiden, kepala negara bumi ini pun nggak bisa. Hanya Yesus Kristus Tuhan yang bisa menyelesaikan dosa, menunjukkan dosa paling serius daripada segalanya. Karena itu Kristus mati karena dosa-dosa kita, bukan karena yang lain. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia karuniakan anak yang tunggal supaya barang siapa percaya tidak binasa. Supaya tidak binasa karena dosa, upah dosa maut. Ini yang penting supaya kita merayakan Natal menyenangkan Kristus. Lihat ayat 3. Ayat 3 operator. Coba dengan simpel kita baca ayat ini. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Coba jawab Bapak Ibu. Berarti Tamar apanya Yehuda? Kan gampang gitu bang. Ya istri Yehuda. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Berarti Tamar istrinya Yehuda. Kagak. Kalau Anda nggak baca dengan cermat, Anda nggak ngerti memaknai ayat ini. Yehuda punya 3 anak pria. Yang pertama yang kedua Onan, yang ketiga Sela. Anaknya yang pertama namanya menikah dengan Tamar. Menikah dengan Tamar. Tamar itu menantunya Yehuda. Makanya baca Alkitab itu bolak-balik utuh. Jangan ada di antara Anda sampai mati nggak baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dengan benar. Ini penting sekali. Nggak usah lagi doa puasa supaya sakit sembuh lah. Doa puasalah kita taat kepada Kristus, termasuk doa puasalah sebelum ajal kita tiba. Kita baca dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21. Supaya kita utuh melihat firman Tuhan. Tamar itu menantu Yehuda. Anaknya yang pertama menikah dengan Tamar. Karena jahat di mata Tuhan, mati. Menurut budaya Yahudi, adiknya si Onan harus menikahi istri kakaknya. Supaya keturunan pertama hubungan Onan dengan Tamar menjadi keturunan abangnya. Karena orang Yahudi kalau tidak punya keturunan itu sama dengan kutuk. Onan nikahi Tamar. Nanti hamil anak pertama itu anak kokomu, anak abangmu, anak kang masmu. Onan gak mau, gak setuju. Enak aja orang aku menikah sama Tamar. Sebenarnya aku bisa menikah sama yang lain. Gara-gara abang saya meninggal aku menikah sama Tamar. Terus dia hamil, dia anaknya abang saya. Akhirnya Anda tahu? Onan setiap bersetubuh dengan Tamar selalu dibuang maninya. Asal bersetubuh dibuang maninya. Asal bersetubuh dibuang maninya. Maka Onan itu akar kata onani. Itu jahat sekali. Itu jahat di mata Tuhan. Mati si Onan. Tinggal Sela. Sela ini masih SMA. Harus menikahi Tamar. Itu udah peraturan agama Yahudi. Tapi Yehuda berpikir, kok anakku 3 setiap kali menikah sama Tamar mati yang pertama. Yang kedua juga mati. Kukasih ya anakku yang terakhir. Mati juga. Bodoh banget aku. Maka akal-akalan Yehuda. Tamar. Sela masih muda.
Tunggu beberapa tahun, baru kau menikah dengan dia. Itu akal-akalan. Jadi gimana papa mertua? Kau pulang dulu ke kampungmu di Pandaan. Kampungnya di Pandaan. Saya dramatisir sedikit ya. Kan saya yang khotbah bukan lo. Oh ya oke. Pulang dia ke Pandaan. Beberapa saat kemudian meninggal istrinya Yehuda. Status Yehuda dugem. Duda gemerlap. Kaya. Beberapa lama kemudian dia menggunting bulu dombanya karena dia orang kaya. Dombanya ada di Batu Malang. Begitu diberitahu kepada Tamar, papa mertuamu mau niat gunting bulu domba di Batu Malang. Tamar berpikir, mertuaku jahat. Dia sebenarnya tidak ada niat memberikan Sheila bagiku. Maka Tamar di persimpangan jalan di dekat Pandaan yang harus dilalui oleh Yehuda, dia menyamar dengan pakaian dinas pelacur. Dengan istilah berpakaian bertelekung, yaitu menutup muka. Itu pelacur saat itu. Begitu Yehuda orang kaya dengan rombongannya lewat, maka dia sudah cukup lama tidak berhubungan sama wanita, maka dia bilang sama rombongan yang lain, kalian duluan ke batu. Loh kenapa bos? Bukan urusan loh. Maka pergi mereka rombongan, Yehuda tinggal menghampiri Tamar yang dia gak kenal itu menantunya. Tamar menjebak mertuanya, jahat. Begitu berhubungan selesai, rupanya Yehuda lupa dompetnya ada di onta di rombongan. Waduh, saya nggak bawa duit, gimana dong? Tinggalkan cincinmu dan tongkatmu, itu jaminan. Jadi nanti kalau saya ambil duit, saya berikan, ya saya kembalikan nanti. Itu akal-akalan Tamar, menantunya yang dia tidak ketahui siapa dia. Benar ketika Yehuda balik ke Batu Malang, ambil duit, dia balik ke sana mau membayar si Tamar. Tamarnya nggak ada, bingung Yehuda. Lu cincin gue sama dia. Ditanya ke sekitar Pandan, orang Pandan marah, ini bukan tempat pelacur om jangan main-main. Akhirnya Yehuda kembali kepada rombongan di Batu Malang. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian orang memberitahu kepada Yehuda, mertua Tamar hamil. Tamar hamil. Hah? Yehuda kaget. Satu sisi dia marah, sisi lain dia sukacita. Marah artinya alasan dia, kau kurang ajar. Kau gak tahan menunggu anakku Sheila. Tapi sisi lain dia gembira. Berarti ada kesempatan saya membunuh Tamar karena itu halal. Darah menantu hamil luar nikah halal untuk dibunuh. Dipanggil Tamar, pantas dihukum mati. Siapa yang menghamili kamu? Tamar dengan tenang mengeluarkan cincin dan tongkat Yehuda. Pria ini yang menghamili saya. Untung Yehuda nggak stroke. Kaget dia. Dan Alkitab mencatat nama Tamar. Nama Tamar gambaran kita pantas dihukum mati. Tapi terangkat karena nama Kristus. Tidak ada manusia yang hina bisa terangkat jadi bernilai. Karena kekayaannya, karena jabatannya, karena kesembuhannya, karena kecantikannya, karena kegantengannya. Selain karena Kristus. Ini penting Bapak Ibu. Yang kedua, ayat 5. Rahab, ayat 5. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Bapak Ibu kalau Anda baca, Rahab ini orang Yeriko. Konteks zaman dahulu, orang Yeriko itu barbar, sadis dan kejam. Saking kejamnya membentuk muka mereka serem-serem muka mereka. Keturunan mereka serem-serem dan kulit mereka gak bagus menurut manusia. Kurang kerjaan orang Yahudi menikah dengan orang Yeriko. Kurang kerjaan. Ditambah lagi Rahab itu pelacur. Sempurna banget jeleknya dan pantas dihukum mati.
Kebayang nggak Anda Bapak Ibu, suami istri, Bapak Ibu yang sudah menikah. Kebayang nggak Anda kalau Anda anak Anda pria umur 30 tahun belum menikah. Anda tegur. Le, kok kau belum menikah umur 30 tahun? Ya doakan aja mami. Jujur ya, kau punya kelahiran nggak? Ya enggak dong mami, aku laki-laki tulen. Kenapa lu nggak menikah? Mami sebenarnya aku punya calon. Yang benar? Iya, tapi takut mami marah. Bawa dong. Ayo bawa. Maafkan saya, misalnya dia bawa orang Papua. Hidungnya besar sedikit, agak nongkrong. Hitam legam. Kan banyak suku-suku tertentu diskriminasi. Masalah suku juga masalah. Apalagi termasuk orang Batak. Apalagi kalau Anda orang Tionghoa. Anak laki Anda punya calon orang Papua. Bisa kiamat lokal rasanya. Itu situasinya. Salam mami. Salam. Kenalin mami. Ini calon. Kaget. Ditarik tuh anak pria. Lu kurang kerjanya. Kok lu ambil anak orang Yeriko? Oh mami jangan marah, kan mama protes. Iya dong, masa orang serem begitu kau ambil jadi calon istri? Mami namanya keren, apa namanya? Elizabeth. Kerjanya apa? Pelacur. Habis tuh langsung ambil sandal, diusir tuh. Itu gak mudah Bapak Ibu, kita enak aja baca sekarang. Padahal itu representatif tentang manusia yang berdosa. Gak ada daya tarik Tuhan kepada kita. Tapi karena begitu besar kasih Allah. Karena Allah adalah Allah. Dia adalah kasih yang tidak bisa menyangkal dirinya. Dia menyelamatkan kita karena besar kasihnya. Bukan karena kita. Tepuk tangan yang keras. Yes. Yang berikutnya Rut. Rut ini Bapak Ibu orang Moab. Kejadian satu kali di Israel itu musim kering dan kelaparan. Naomi mertuanya Rut sebelumnya itu Naomi tinggal di Israel. Mau menyelamatkan keluarganya, suaminya dan 2 anaknya laki-laki. Maka dia tahu di Moab ada subur, kita ke sana. Bangsa Israel marah kalau minta tolong kepada bangsa lain itu menghina Tuhan. Jangan kau pergi. Loh, di sini kelaparan, suamiku bisa meninggal, anakku bisa meninggal. Jangan pergi. Oh enggak, masa bodoh. Loh kenapa? Aku menyelamatkan keluargaku. Itu penghinaan terhadap bangsa Israel. Tapi Naomi pergi. Membawa suaminya dan 2 laki-laki orang Israel anaknya. Dalam konteks Yahudi, laki-laki yang berharga, perempuan kagak. Apa yang terjadi? Sampai di Moab bukannya selamat, suaminya meninggal. Itu sesuatu yang membawa sial. Lu bawa laki lu mati. Niat lu untuk membuat selamat, yang mati. Anaknya 2 laki-laki menikah dengan orang Moab. Orpa dan Rut. Belum punya keturunan, 2 anaknya laki-laki meninggal. Naomi ini pantas dikutuk. Lu lari menyelamatkan diri ke Moab kan supaya selamat. Kenyataannya mati. Yang mati bukan lo. Kalau lu mati gak begitu masalah. Yang mati 3 orang Israel. Itu masalah besar. Maka Naomi dengan rasa malangnya dan siap dia dihina dan dibunuh orang Israel karena dia melakukan kesalahan yang fatal. Dia niat kembali ke Israel. Orpa dan Rut mau ikut. Mama, kami ikut mama. Jangan. Aku perempuan malang. Gak ada nilai. Aku gak punya keturunan untuk menikahkan engkau lagi. Pulanglah ke bangsamu. Kau bisa menikah lagi kepada bangsa. Kamu bebas dari saya. Orpa pulang. Rut kagak. Ma, aku ikut. Rut. Saya perjalanan Moab ke Israel itu melewati padang gurun dan ada tempat-tempat yang berbahaya. Apa kata Rut? Mami, mama mertua, di mana kau berbaring di situ aku berbaring. Di mana kau mengalami bahaya aku di situ. Dan terutama Allahmu adalah Allahku. Itu tidak mudah. Naomi berusaha, Rut itu
jangan ikut saya karena aku pasti dihukum di Israel. Kalau tambah ada kau itu orang kafir di mata bangsaku, anak-anakku meninggal, kau adalah istri dari anakku yang meninggal, kau juga bisa sasaran. Bisa dihukum mati. Tapi kenyataan orang-orang yang pantas dihukum mati ini terangkat namanya Tamar, Rahab dan Rut berkenan dengan menurunkan Kristus Tuhan Juru Selamat. Jangankan Tuhan Kristus, kita aja punya anak, misalnya anak saya Presiden Jokowi, nggak terangkat saya. Jangankan anak saya Jokowi, anak adik saya misalnya Jokowi, nggak terangkat saya. Jangankan anak adik saya, tetangga saya persis, atau saya teman sekolah Jokowi, terangkat. Ini bukan menurunkan Jokowi, menurunkan Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Terangkat sekali nilai, karena Anda dan saya hanya terangkat oleh satu nama, Kristus namanya. Ayat 6. Ayat 6. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Dari beberapa sering saya ke Israel, ada beberapa kali saya dialog sama rabi-rabi Yahudi. Dan mereka paling gak suka. Salah satu ditunjuknya ini. Ini bukan firman Tuhan katanya. Mengapa? Ini kejahatan. Loh kenapa? Dalam konteks orang Yahudi Bapak Ibu, tokoh yang paling dikagumi Musa dan Daud. Ini paling dikagumi. Daud paling dikagumi sampai raja-raja Israel beberapa abad setelah Daud mati. Mengacu ke Daud, Hizkia takut akan Allah tapi tidak sesaleh nenek moyangnya Daud. Yosia menghancurkan patung-patung ibu mertuanya tapi tidak sesaleh nenek moyang Daud. Semuanya mengacu ke Daud. Sampai sekarang pun bendera Israel, bendera bintang Daud. Daud sangat dihormati. Pertanyaan Bapak Ibu. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Ada yang bisa jawab enggak? Nama istri Uria siapa? Betseba. Matius, kenapa enggak tulis Betseba? Kalau lu tulis istri Uria, kan kau bongkar kebobrokan nenek moyang kita hormati. Bahwa Daud nyolong istri orang. Kenapa enggak tulis Betseba? Kenapa tulis istri Uria? Emang lu enggak tahu? Saya yakin banget Matius dari kalangan orang Israel sangat menghormati Daud. Kalau saya dramatisir sedikit, ketika Roh Kudus memimpin Matius menulis kitab ini, Matius menulis Salomo. Daud memperanakan Salomo dari Betseba. Tapi Roh Kudus bilang apa? Enggak. Istri Uria. Janganlah Roh Kudus, Betseba lah. Ini Daud itu kami hormati. Apa salahnya? Kan sama istri Uria dengan Betseba. Kan sama? Tidak. Tulis istri Uria. Enggak Betseba. Mau gue samber lo. Akhirnya ditulis istri Uria. Kalau enggak percaya Anda, mati nanti malam, tanya Matius. Mat. Panggil Mat. Kan di sana enggak beda usia. Mat. Sini lo. Ada apa? Lu kenapa sih usil? Usil apa? Lu tulis istri Uria, kenapa gak Betseba? Sebenarnya saya juga menulis Betseba. Tapi Roh Kudus bicara ini firman Allah. Tulis istri Uria. Bahwa menunjukkan ini sesuatu perbuatan yang sangat buruk. Yang hina. Yaitu kita. Sakit tidak hina. Mandul tidak hina. Berdosa hina. Catat dong baik Bapak Ibu. Bukan kebetulan ditulis istri Uria. Karena ada maksud Allah bicara tentang Kristus datang ke dunia. Supaya kita percaya gak beroleh binasa. Itu konteks Natal. Kalau Natal sakitmu sembuh puji Tuhan. Tapi malanglah nasibmu kalau kau Natal sakitmu sembuh. Kau tetap main-main dalam dosa. Karena tujuannya menyelesaikan dosa. Itu bicara Natal. Karena itu yang paling serius. Terakhir. Ayat 16. Ini lebih ngeri lagi. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Ini lebih mengerikan sekali Bapak Ibu. Buka operator Lukas 1 ayat 34.
Lukas 1 ayat 34. Apa makna di balik kalimat ini? Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ini berita mengerikan. Berita Natal pertama kali kepada Maria. Itu bukan berita sukacita. Itu berita kiamat lokal. Ini kalimatnya. Tahu artinya? Salam hai Maria, siapakah aku yang dapat lawatan malaikat Allah? Kau dikasih karunia Allah. Apakah itu? Kalau dikasih karunia Allah berarti berlimpah harta, banyak domba, engkau sehat. Enggak. Lu hamil. Bagaimana aku hamil? Aku belum bersuami. Kapan? Sejak berapa lama aku menikah sama Yusuf? Sebelum kau nikah, kau hamil. Itu mengerikan. Bagaimana hal itu mungkin? Karena mengerikan. Karena hamil di luar nikah, dirajam. Dihukum mati. Kalau hamil di luar nikah, posisi sedang punya calon suami, itu bukan saja dirajam dan dibakar. Bagaimana itu mengerikan berita Natal kepada Maria. Pasti hukum mati. Ketika Maria mendapat hal itu, dia tunduk dan mau dia mengikuti cara Allah. Itu sangat tidak mudah. Dan dia tidak punya kemampuan, gak kompeten menjelaskan kepada Yusuf. Koko Yusuf, aku hamil. Pasti PR-nya tambah. Maka Yusuf begitu tahu Maria hamil, berlaku umum. Dan dia orang yang tulus hati. Dia gak mau menjelek-jelekkan calon istrinya. Diam-diam hendak menceraikan. Dan dia berpikir apa? Sebenarnya Maria mau menikah sama aku bukan berdasarkan cinta. Kasihan. Sebenarnya dia lebih senang sama cowok namanya Frankie. Ah itu kira-kira. Udah kebayang sama pria lain dia hamil. Walaupun Yusuf terpukul, dia tetap tulus diam-diam menceraikan. Karena malaikat melawat Yusuf, baru Yusuf mengerti berita yang gak masuk akal itu. Stop Yusuf, jangan niat meninggalkan Maria. Siapa kamu? Kamu gangster Surabaya nyuruh stop saya? Bukan, aku malaikat. Ah, yang benar lu malaikat? Iya, kalau kau malaikat, kau kan tahu Maria hamil? Iya memang hamil. Iya, teman kuliahnya di Petra namanya Frankie, dulu dia akrab. Jangan sebut-sebut nama Frankie. Ah, kira-kira begitu. Saya dramatisir sedikit. Jadi maksudmu apa? Itu pekerjaan Allah. Malaikat, hamil itu di luar nikah menjijikkan. Dalam konteks Yahudi itu dosa besar. Kau bawa-bawa nama Allah. Benar, memang Allah. Benar. Akhirnya Yusuf menerima karena bukan penjelasan Maria. Kalau penjelasan Maria makin marah itu Yusuf. Kau sudah main-main berzina. Kau menolak aku dengan menyakitkan begini. Kau bawa nama Allah. Kau bidat. Bisa jadi. Malaikat yang menjelaskan kepada Yusuf. Begitu dijelaskan. Yusuf kembali kepada Maria. Maria. Yusuf. Kau hamil ya? Iya kok. Gimana? Kenapa kau gak jelaskan? Bagaimana saya jelaskan? Ini pekerjaan Allah. Kalau ku jelaskan pasti kau maki saya. Iya, aku mengerti. Dari mana kau ngerti? Malaikat yang kasih tahu. Oh bersyukurlah, untung kau ngerti. Ya udah tenang. Tenang Maria. Pokoknya aku tetap setia. Bukan begitu Bang Yusuf. Loh kenapa? Itulah laki-laki berpikir praktis. Maksud lo apa? Kita harus menikah minggu depan atau paling lambat bulan depan. Loh kenapa? Yusuf, kalau hamil bukan perut kau yang melendung, perut aku yang melendung. Kalau ketahuan, aku dibunuh. Oh iya, jadi gimana? Sore ini juga kau datang ke rumah orang tuaku. Kita rencanakan untuk menikah. Itu tidak mudah Bapak Ibu. Enggak segampang kita Natal terus nyanyi jingle bells, jingle bells. Enggak semudah itu.
Karena banyak orang gereja nggak menghayati makna Natal yang sesungguhnya, betapa seriusnya dosa yang digambarkan 5 wanita ini. Benar. Mereka pergi ke dekat suku Manunggal sana. Di situ tinggal Maria. Salam om. Salam. Wajah kalian kayaknya ada masalah. Iya om, kami mau ngobrol. Oh, masuk. Kenapa? Ada apa? Kamu deh Maria yang jelaskan. Bang Yusuf deh. Wah nggak mudah itu. Gini om, kami mau menikah kalau nggak minggu depan, paling lat bulan depan. Itu dipelototi dengan aneh. Kau tahu budaya Yahudi? Budaya Yahudi menikah itu bukan urusan kalian, urusan orang tua. Sama sekali bukan urusan kalian. Bukan gitu, bukan apa? Kami sama orang tuamu Yusuf sudah merencanakan 2 tahun lagi menikah. Om, kami maunya minggu depan atau paling lambat bulan depan. Ada apa nih? Jujur ngomong apa? Maria hamil om. Marah besar itu orang tua Maria. Karena itu aib sangat mengerikan. Hamil di luar nikah. Marah besar. Kalau saya buat film, berdiri itu papanya Maria. Nuding Yusuf. Kau pria apa kamu? Kau worship leaders di Nginden. Terkenal rohani. Kenapa gak tahan kau berpacaran sama anakku? Kenapa kau berzina? Anakku jadi hamil. Kau juga Maria. Kau singers di Manyar. Kenapa kau? Kira-kira begitu. Mengerikan kalau Yusuf berkata, bukan gitu om. Bukan apa? Bukan aku yang menghamili. Langsung tangan papanya Maria menampar Yusuf. Saya yakin tuh. Digampar tuh. Lu kira anak gua murahan, main-main sama pria lain. Saya tahu persis dia sangat setia sama kamu. Jangan kurang ajar ya. Digampar itu, menjerit Maria. Papi jangan begitu dong. Ada apa Maria? Kan dia yang menghamili. Bukan. Aduh mengerikan. Untung bapaknya Maria enggak serangan jantung itu. Itu tidak mudah Bapak Ibu. Kita gampang, apa segampang itu kita memaknai dia hamil. Bagaimana mungkin itu mengerikan yang dihadapi. Pantas dihukum mati. Itu gambaran Anda dan saya memaknai Natal. Bukan sekedar pakaian baru, bukan sekedar kue yang enak, bukan sekedar latihan drama, latihan kor. Dan tidak meninggalkan dosa. Bukan. Catat baik-baik. Maria. Siapa yang membuat kau berzina? Kau hamil begini. Bukan Yusuf. Kemana muka papi menghadapi calon besan? Iya papi bukan Yusuf. Jadi siapa? Tuhan yang buat. Oh dihajar itu anaknya. Nak kau sudah mempermalukan papa. Hamil di luar nikah. Hamil bukan dengan calonmu. Kau bawa lagi nama Tuhan. Mati. Kalau ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam besar, tahu Maria hamil, dirajam. Tahu Maria hamil, ada calon suami, dibakar. Tahu hamil, bawa nama Tuhan, keluarga besar mereka dibunuh. Keluarga besar Maria dibunuh. Itulah makna di balik kalimat ini. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku belum bersuami. Bapak Ibu, serius sekali. Tujuan Allah datang ke bumi. Saya bingung kalau gereja-gereja terlalu menekankan sakit sembuh, miskin kaya, yang gak punya anak dapat anak. Kan itu gak terlalu serius. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia karuniakan anak tunggal supaya kita tidak binasa. Dosa yang membuat binasa, dosa yang serius Bapak Ibu. Anda dan saya bukankah sedang menghina Tuhan, percaya kepada Dia, tapi main-main dalam dosa? Bukankah kita sedang menghina Tuhan? Stop. Jangan main-main dalam dosa lagi. Itu bicara Natal. Anak-anak muda, gak ada lagi alasan Anda untuk melawan orang tua. Karena dosa artinya tidak taat. Adam dan Hawa tidak taat perintah Tuhan. Jangan kau makan buah itu, tidak taat. Tidak taat itu serius Bapak Ibu. Taat itu paling bernilai. Karena ketaatan satu-satunya statement hidup
berbobot menunjukkan Anda rohani. Bisa khotbah gak ukuran rohani. Bisa penyembahan gak ukuran rohani. Bisa nubuat, bisa banyak mujizat, bisa bahasa roh. Bukan ukuran rohani, ketaatan ukuran rohani. Tampilkan operator Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Ini ukuran rohani. Jangan salah memaknai rohani. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Jikalau kamu mengasihi aku. Cermati dong. Kerohanian yang terbaik di mata Tuhan jika engkau mengasihi Dia. Gak ada tandingannya kerohanian selain mengasihi Tuhan. Makanya hukum yang pertama dan yang terutama adalah kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan pertama. Itu ukuran rohani. Jangan maknai rohani di luar ayat ini. Anda pasti gak ngerti rohani. Jikalau engkau mengasihi aku. Karena itu ukuran rohani. Caranya cuma satu. Caranya cuma satu Bapak Ibu. Fokusnya bukan janji Tuhan. Fokusnya perintah Tuhan. Yaitu kamu akan menuruti segala perintahku. Karena ketaatan satu-satunya. Gak ada duanya. Ketaatan satu-satunya statement hidup yang berbobot. Mengakui Yesus Tuhan. Ketaatan satu-satunya statement hidup yang berbobot menyatakan kaulah segalanya. Ketaatan satu-satunya statement hidup yang berbobot berkata kaulah yang terutama. Ketaatan satu-satunya yang menyatakan kita menyembah Dia. Semua penyembahan di gereja hanya ritual tanpa spiritual kalau enggak didasari ketaatan. Semua penyembahan di gereja hanya upacara tanpa makna kalau enggak didasari ketaatan. Catat, catat, dan catat. Ini penting sekali. Supaya kita merayakan Natal yang benar-benar dipikirkan Kristus. Sebaliknya dosa itu tidak taat. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Tidak taat adalah statement hidup yang paling berbobot melawan Tuhan. Catat baik-baik. Kanker bukan serius. Gak punya anak bukan serius. Gak taat itu statement hidup yang berbobot menolak Yesus Tuhan. Ketidaktaatan statement yang berbobot mengatakan aku gak percaya engkau Tuhan. Ketidaktaatan khotbah penyembahan tidak ukuran kita percaya kepada Tuhan. Taat ukuran percaya kepada Tuhan. Iman tanpa perbuatan, bicara perbuatan ketaatan. Iman tanpa perbuatan mati, khotbah tanpa perbuatan mati, penyembahan tanpa ketaatan ukurannya Bapak Ibu. Ini penting sekali supaya Anda melihat yang serius sebagaimana Allah mengendaki Anda lihat itu serius. Yaitu tidak taat. Tidak taat itu serius. Makanya saya katakan suami tidak mengasihi istri itu serius. Istri tidak tunduk pada suami itu serius. Lebih serius daripada kanker. Makanya orang Kristen yang merayakan Natal harus menyikapinya dengan taat. Dan tidak boleh mengorbankan ketaatan. Karena masalah rumah tangga, karena konflik rumah tangga. Jangan pernah korbankan ketaatan. Ada suami istri pendeta mau cerai. Saya bilang jangan cerai. Istri saya cerewet. Anda pendeta bukan sih? Loh istri saya cerai. Dengar baik-baik. Kau mengasihi istrimu gak ada kaitannya dengan kelakuan istrimu. Sesat. Kau mengasihi istrimu kaitannya karena kau mengakui Yesus menebus engkau. Kau bukan kepunyaanmu lagi, kepunyaan Yesus sendiri. Kau mengasihi istrimu karena kau beribadah kepada Yesus. Sama sekali gak ada kaitan dengan kelakuan istri. Mana pernah Anda mengerti Kristen yang benar kalau Anda mau cerai? Apalagi cerai. Bertobatlah. Hai istri, tunduklah pada suamimu. Itu perintah Tuhan bukan perintah suami. Loh Pak Ridwan kalau suamiku kasar gak ada kaitannya Anda taat tunduk pada suami dengan kelakuan suami. Gak ada kaitannya. Jangan sesat dong.
Kau tunduk kepada suami karena kau beribadah kepada Yesus. Yesus yang memerintahkan. Makanya Kristen identik dengan ketaatan. Pelaku firman bukan bisa khotbah. Makanya semua orang Kristen gak semuanya bisa khotbah. Karena khotbah bukan ukuran rohani. Ketaatan ukuran rohani. Yang setuju katakan amin. Yang setuju tepuk tangan yang keras. Yes, jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Kita tutup dengan Lukas 1 ayat 38. Operator. Lukas 1 ayat 38. Maria mewakili 4 wanita lain. Karena mereka bicara apa kata Maria. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Kata Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Solusi kehidupan apapun permasalahan kita adalah Anda dan saya memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Sesungguhnya kita ini hamba Tuhan. Stop stigma pendeta saja hamba Tuhan. Enggak, setiap orang percaya adalah hamba Tuhan. Ulangi Bapak Ibu, 1, 2, ya. Setiap orang percaya adalah hamba Tuhan. Ulangi sekali lagi tanpa saya. 1, 2, ya. Yes. Karena bukan hanya pendeta ditebus. Bukan pendeta dibayar lunas oleh Kristus. Setiap orang percaya dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Sampai limit tertentu wajar jemaat saya berkata, Pak Pendeta wajar dong Bapak lebih rohani dari kami. Saya bilang itu boleh limit tertentu. Limit berikutnya itu kebodohan. Setiap kita harus sama-sama rohani. Apakah pendeta atau tidak pendeta. Karena kita adalah orang yang ditebus oleh Allah. Dan kita adalah anggota tubuh Kristus. Tidak ada kelebihan pendeta pengkhotbah dengan orang yang gak bisa khotbah. Setiap kita harus taat kepada kepala sebagai anggota tubuh Kristus. Maka setiap orang percaya harus sama-sama rohani. Bukan karena dia pendeta atau gak pendeta. Bebaskanlah kau dari nilai-nilai excuse bahwa wajar kita, enggak rohani kita di bawah pendeta. Tidak. Semua kita harus sama-sama rohani. Karena pendeta itu bicara fungsi, bukan bicara nilai-nilai rohani, kadar rohani. Semua orang Kristen harus sama dengan Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Konsekuensi sebagai hamba Tuhan. Taat. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Kata perkataanmu di sini dalam bahasa aslinya perintahmu. Perintahmu aku ambil, aku taat. Walaupun harga yang harus dibayar, konsekuensinya mati. Bukankah itu harus Anda lakukan dalam merayakan Natal Bapak Ibu? Bukankah itu yang harus kita lakukan menyikapi kekristenan supaya kita taat dan taat? Apa artinya khotbah tapi tidak pelaku firman Tuhan? Itu penipu. Apa artinya jadi worship leader, singers, main musik dan sebagainya, aktif di gereja, tetapi tidak taat menjadi pelaku firman Tuhan? Anda dan saya kalau begitu menghina Tuhan. Karena Kristen yang benar merayakan Natal dengan taat. Yang setuju katakan amin. Yang setuju tepuk tangan yang keras. Yang setuju saja bangkit berdiri di tempat Anda. Yang setuju saja bangkit berdiri. Yang gak setuju silakan duduk. Yang sungguh-sungguh setuju, mari kita bangkit berdiri dan kita sama-sama membacakan ayat ini. Yang sungguh-sungguh mengerti dan dapat lawatan firman Tuhan hari ini. Sama-sama kita baca bagi mereka yang sungguh-sungguh mengerti. Sama-sama kita baca ini. 1, 2, ya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saya ajak ulang sama-sama kita mengatakan kalimat yang diucapkan Maria. Dimulai kata sesungguhnya sampai kata menurut perkataanmu itu. Dengan kata aku jadi ganti nama kita masing-masing. Saya kasih contoh. Sesungguhnya Ridwan Huta Barat ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu.
kita sama-sama sebut nama kita. Bahwa kita benar-benar mengakui benar-benar kita ditebus oleh Allah. Kita ini hamba Allah. Dan merayakan Natal, menyikapi kekristenan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kata aku gantikan nama kita masing-masing. 1, 2, ya. Sesungguhnya Ridwan Huta Barat ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sama-sama katakan amin. 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 Pemain musik.